Dah. Sudah ya. Oke, kita masuk ke tema 4, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Nah, si Dayu ini suka nyanyi. Dia nyanyi tentang hidup bersih dan sehat. Dengar, kalau bernyanyi itu kan kita mengeluarkan suara yang bernada. Bukan cuma keluarin suara doang, bukan cuma bukan, tapi bernada. Nada itu ada panjang pendeknya. Ada dia panjang, ada dia dan satuan hitungnya namanya ketukan, ya kan? Lalu sudah pernah kita belajar ketukan. Perhatikan baik-baik. Coba dengar ke sini. Kalau nadanya, Mem kasih tahu ya, dengarkan ya. Kalau nadanya cuma 1, itu berarti 1 ketukan. Sudah. Oke, paham ya? Kalau nadanya cuma 1, itu 1 ketukan. Do, re. Kalau dia 1, 1, 2. Tapi kalau nadanya itu ada benderanya di atas, ada tanda garis di atas, itu nadanya setengah ketuk. Loh, setengah ketuk itu gimana? Tadi kan ini 1 ketuk. Nah, kalau dia setengah ketuk, ada 2 nada supaya 1 ketuk, berarti bisa. Bisa. Ini 1 ketuk kan? Maka kalau dia setengah ketuk, 1. Jadi dia 1 ketuk, nadanya cuma setengah, jadi cepat-cepat gitu ya. Itu kalau ada benderanya di atas ya, perhatikan kalau ada garisnya di atas. Nah, nada kalau ada tanda titik kita hitung 1 ketuk. Nih, dibunyikan 2 ketuk, ini 1 ketuk, ini 1 ketuk. Jadinya kita gini. Coba. 2 ketuk. Ya, tadi yang nada ini cuma do. Tapi kalau nada yang ini dodo. Gitu ya. Dodo. Gitu. 2 nadanya tapi dia tetap 1 ketuk. Kalau yang ini satunya ini 1 ketuk, 0 sama titik ini dibunyikan nada dos, dibunyikan 1, kemudian ini 0 kan tanda diam, 0 tanda diam, yang ada hanya tanda titiknya setengah. Jadi 1,5 ketuk. Kalau tanda 0 itu artinya diam ya. Kalau tanda titik artinya 1 ketuk ya. Kalau ada 0 sama titik itu berarti hanya setengah ketuk, hanya titik ini. Nah, jadi dia cepat. Setengah ketuk aja, cepat. Nah, gitu ya. Kalau ada tanda titik sama tanda 3 berarti setengah ketukan tanda 3-nya ini aja. Setengah itu adalah 1 dibagi 2 ya. 1 ketuk ini dibagi 2. Oke, itu masalah ketukan. Masalah ketukan. Jadi nanti kalau Mem bilang nada yang dibunyikan tinggi adalah mana? Pilih. Mem kasih A, Mem kasih do. B, Mem kasih dodo tapi Mem kasih garis. Baru C, Mem kasih tanda titik dan tanda 4. Maka nada yang paling banyak ketukannya yang mana? Nada yang keempat. Iya, nada titik dan nada fa ini ya. Karena dia 2 ketuk. Kalau ini 1 ketuk, kalau ini 1 ketuk juga. Nah, sekarang birama. Birama, nada berjalan ini namanya dia pakai birama, melodinya mengikuti birama. Birama itu ada 2/4, ada 4/4. Artinya apa? Kalau setiap birama 2/4, artinya dalam satu birama ada 2 ketukan. Kalau biramanya 4/4, artinya dalam satu birama ada 4 ketukan. Sekarang Mem tanya, kalau biramanya 3/4, berarti satu birama berapa ketukan? Kalau biramanya 2/4, dalam satu birama ada 2 ketukan. Kalau biramanya 4/4, dalam satu birama ada 4 ketukan. Mem tanya, kalau biramanya 3/4, dalam satu birama ada berapa ketukan? Ada berapa ketukan? Kalau dia 3/4, berarti ada berapa ketukan? Ada? Kalau dia 2/4, dalam satu birama ada 2 ketukan. Kalau dia 4/4, dalam satu birama ada 4 ketukan. Pertanyaan Mem, kalau dia 3/4, berapa ketukan? Iya, 3 ketukan ya gitu.
Oke, sekarang kita lihat contoh lagunya. Lihat nih lagu yang ada di halaman 4. Bentar ya, Mem punya kipas panas. Oke, ini lagu membuang sampah. Sekarang Mem tanya, ini berapa ketuk? 1 ketuk. Tapi nadanya ini setengah-setengah ketuk ya. Setengah tambah setengah 1. Ini berapa ketuk? Ini berapa ketuk? Ini berapa ketuk? 3 ketuk. No. Kita balik. Kalau belum paham, kita balik. Lihat nih. Nada, masing-masing nada dibunyikan setengah ketukan. Jadi ini 1 ketuk. Dodo, gitu. Dodo, gitu ya. Oke, sekarang Mem ulangi. Ini berapa ketuk? 1. Ini berapa ketuk? 1 juga. Karena ini setengah tambah setengah jadinya 1. Setengah tambah setengah jadinya 1. Kita lihat biramanya. Lihat. Ini adalah birama 2/4. Artinya ini garis birama ya. Ini garis birama. Ini 1 birama. Dalam 1 birama dia ada 2 ketuk. Lihat nih, ini 1 ketuk, ini 1 ketuk. Lihat biramanya, semua biramanya dia terdiri dari 2 ketukan. Lihat, ini 1 ketuk, ini 1 ketuk. Karena dia enggak punya bendera di atas, enggak punya garis. Jadi ini 1 ketuk. Ini juga 1 ketuk, 1 ketuk. Jadi semuanya 2 ketukan. Dalam 1 birama ada 2 ketuk. Do, mi, sol. Nah, jadi 2 ketuk. Do, mi, sol. 2 kali aja. 2 kali ketuk aja ya. Setiap birama. Ini juga, kenapa dia jalan sendiri? Ini juga seperti itu. 2 ketuk. 2 ketuk. Ini juga 2 ketuk. Ini 2 ketuk. 1 ketuk, 2 ketuk. Kalau setiap ada dia garis di atas, itu 1 ketuk. 2 nadanya 1 ketuk ya. Semuanya. Kalau kita perhatikan semua ini 2 ketuk. Makanya dikatakan birama 2/4. Karena 1 birama ada 2 ketukan. Nilai 1 nada ini setengah ketuk. Ini setengah, ini setengah. Oke, bisa paham atau bingung? Coba. Mem tanya, Prisil. Mem tanya Prisil. Mem mau tunjuk. Ini berapa ketuk Prisil yang 2 ini? Sama la ini berapa ketuk? Berapa? Kita balik ke sini. Mem ulangi ya. Kalau nadanya cuma 1, dia 1 ketuk. Kalau nadanya ada 2, tapi ada garisnya di atas, itu nadanya 1 ketuk. Itu 1 ketuk, tapi dia setiap nada setengah ketuk. Jadi 1 ketuk. Dodo, gitu. Bunyinya 2. Dodo, cepet. Tapi dia 1, ya. 1. Nih, 1 ketuk. Tapi kalau cuma ini, do, itu bedanya ya. Do, yang ini dibunyikan cepat setengah. Dodo, gitu ya. Sudah? Kita kembali ke sini. Jadi kalau ini ada 2, tapi ada garisnya di atas, kira-kira berapa ketuk ini, Prisil? Classroom, nggak ada Zoom. 1 ketuk ya, 1 ketuk. Sekarang Mem tanya, Bel. Ini Bel, ini berapa ketuk ini Bel? 1. Ini berapa ketuk Bel? 1. 1 ketuk semuanya, tapi nadanya hanya ada titik setengah. 1 setengah lagi dia diam karena tanda 0 ya. Jadi setiap birama ini 2 ketuk. Ini 1 ketuk, ini 1 ketuk, ini 1 ketuk, ini 1 ketuk. Walaupun dia nadanya ada 4, tapi nada 4 itu cuma setengah-setengah ketuk. Oke, jadi ketukannya gini. Do, do, mi, sol, la, sol, mi. Mi-nya lama karena 1 ketuk. Mi, re, do, re, mi. Nah, berhenti karena dia ada diam ya. Lalu do, do, mi, sol, la, sol, mi, fa, fa, mi, re, do. Ada diamnya. Nih, diam ya. Diam. Kalau dia ketukannya 0 berarti diam. Re, mi, fa, mi, fa. Udah, Mem juga nggak. Kita lihat aja deh lagunya. Yang pasti ini ketukannya cepat ya. Cepat ya. Lihat adanya tam, 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 tam,
Tam-tam. Jadi ada dua nada diucapin pada saat satu ketuk. Apa? Coba semuanya kita. Ini nih. Kita ketuk dulu ini. Satu ketukan tapi kita ucapin dua nada. Dodo. 1, 2, 3. Dodo. Dodo. Oke. Misol. Misol. Ya. Dodom. Dodom misol. Coba. Misol. Ingat, satu ketuk itu dua nada. Dodo, misol. Coba. Dodo. Iya. Jadi kita hanya tepuk 2 kali, hanya tuh jadi tom. Nah, gitu kan. Tom. Gitu. Ya. Oke, kita dengar dulu nadanya supaya lebih tahu lagunya. Bentar ya. Lagunya ya. Ingat, setiap ada sampah, saya harus sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Ya, sapu dan bersihkan, buang di tempatnya, ya di tempat sampah. Jangan membuang sampah di mana-mana. Ingat ya, sampah yang namanya sampah hanya boleh dibuang di tempat sampah. Jangan di mana-mana. Ya, di rumah, sampah di rumahmu, sampah di halaman, ya, di halaman, di rumah. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Oke, sekarang kita masuk ke percakapan si semut yang ada di halaman 5. Kita masuk ke percakapannya. Lebah, siapa yang jadi semut? Aku mau jadi lebah aja deh kalau gitu. Aku mau jadi semut. Aku mau jadi semut. Aku mau jadi semut. Aku semut. Titik. Aku jadi semut. Aku lebah. Aku jadi semut. Di sesemut. Apa yang sudah? Aku jadi sesemut. Aku jadi sesemut. Udah jadi semut. Enggak, Aku mau Bella, jadi aku udah lebah. duluan. Aku sudah duluan. Aku sudah duluan. Sekarang coba Whitney yang jadi semutnya, Andrea yang jadi lebahnya. Ayo. Ander. Yang jadi lebahnya. Ayo si lebah dulu bentar. Jin. Lebah dulu Apa yang nanya. Jin. kamu lakukan, semut? Aku sedang membersihkan rumahku. Untuk apa kamu membersihkan? Agar rumah bersih dan sehat. Mengapa rumah perlu bersih dan sehat? Rumah akan rapi dan terhindar dari penyakit. Terima kasih, semut. Aku juga mau hidup bersih dan sehat. Ya, sama-sama menjaga kebersihan di rumah. Tanggung jawab kita bersama. Oke, sekarang semutnya adalah Niko, lebahnya adalah Sean. Lakukan sama ini. Tunggu, lebahnya tadi siapa? Dan nanti kau bakal jadi Tuh, silahkan. Niko kah dulu? Silahkan lebahnya siapa lebahnya? Lebah. Apa yang sedang kamu lakukan, semut? Aku sedang membersihkan rumahku. Untuk apa kamu membersihkan? Agar rumah bersih dan sehat. Mengapa rumah perlu bersih dan sehat? Rumah akan rapi dan terhindar dari penyakit. Terima kasih, semut. Aku juga mau hidup bersih dan sehat. Oke, sekarang lebahnya Rosi, semutnya Shine. roti blondie semuanya. Apa yang sedang kamu lakukan, semut? Aku sedang membersihkan rumahku.
Untuk apa kamu membersihkan? Agar rumah bersih dan sehat. Mengapa rumah perlu bersih dan sehat? Rumah bersih dan terhindar dari penyakit. Terima kasih semut. Aku juga mau hidup bersih dan sehat. Mak, Ya, sama-sama. Menjaga kebersihan rumah tanggung jawab kita bersama. Mak, si semut lagi ngapain sih, Mak? Semut. Kemarin aku, sekarang sih Mark di mana sih? Kenapa ganti-ganti? Kenapa, Mak? Semutnya kenapa, Mak? Lagi ngapain tadi semutnya, Mak? Lagi bersih-bersih rumahnya. Oke, DJ, kenapa kita harus hidup bersih dan sehat, DJ? Dari kuman. Agar Hindar dari kuman. Bisa. agar terhindar dari kuman dan penyakit. Tania, bagaimana pendapatmu tentang sikap semut itu, Tania? Bagaimana pendapat Tania tentang semut itu? Apakah sikapnya si semut itu bagus atau tidak bagus? Gimana, Tania? Dia juga mau hidup Semut sayang. baik. Semut. Teratur baik. Iya, hidupnya si semut itu teratur dan baik ya. Selin, bagaimana pendapatmu tentang sikapnya, bagaimana pendapat lebah terhadap semut? Apa pendapatnya si lebah tadi terhadap semut? Apa yang lebah pikirkan semut? Semut ternyata apa yang lebah pikirkan tentang semut? Si lebahnya itu, bagaimana pendapatnya lebah terhadap sikap semut? Semut tadi kan dia teratur, dia bersih hidupnya. Bagaimana pendapat si lebah? Tidak teratur. Si lebahnya tidak teratur. Si lebahnya juga mau meniru hidup si semut kan? Dia bilang nih, lihat nih dah. Nih, oke, terima kasih. Aku juga mau hidup bersih. Dia mau pergi juga bersih-bersih karena dia udah tanya kenapa harus bersih-bersih katanya. Oke. Bella, seandainya kamu jadi semut, apa yang akan kamu lakukan, Bel? Membersihkan rumah. Mau bersih-bersih rumah juga ya. Prisil, seandainya kamu jadi semut, apa yang akan kamu lakukan, Prisil? Rumah. Iya, coba di mana ada di Alkitab cerita tentang semut? Kenapa di sini pun kita disuruh belajar? Ada di mana? Semut di Alkitab. Ayat hafalan itu loh. Hei semut. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Alkitab juga suruh kita belajar sama semut. Semut itu rajin. Kalau lagi musim panas, dia kumpulkan makanan. Nanti musim hujan mereka ada di bawah, di lumbung-lumbung mereka udah penuh makanan. Jadi mereka rajin. Alkitab pun suruh kita belajar sama si semut supaya kita tidak malas, ya. Oke. Sekarang kita pasangkan dulu kata-kata sama artinya. Apa sih artinya bersih? Whitney, apa sih artinya bersih, Whitney? Bersih ini apa artinya? Bersih. Tidak ada sampah. Whitney, bersih artinya apa ya, Whitney? Ada di sini loh, tinggal tarik aja nih, Tarik nih garisnya. Ayo. Bebas dari kotoran. Bebas dari kotoran. Ayo sekarang, tadi kita Mem sudah tanya rumah siapa yang bersih. Berarti Mem tanya rumah siapa yang bebas dari kotoran. Semua ya, rumah kita bebas dari kotoran. Tidak ada kotoran kan di rumah kita ya? Berarti rumah kita bebas dari kotoran. Sekarang Andrea, sehat. Apa artinya sehat? Bebas dari penyakit. Iya, ada di sini yang sedang sakit kah? Tidak ada. Tadi di awal Mem tanya semua sehat Mem. Berarti kita semua bebas dari penyakit ya. Berarti kita sehat.
Sehat artinya bebas dari penyakit. Bersih artinya bebas dari kotoran. Nah, sekarang rapi. Apa artinya rapi? Teratur baik, teratur baik. Kita perlu rapi ya. Coba sekarang Mem mau lihat berdiri semua, rapi enggak? Mem mau lihat berdiri semua, apakah teratur? Bajunya ada di dalam, coba berdiri. DJ coba berdiri, Mem mau lihat. Tuh Prisil cakep. Whitney Mem belum lihat loh. Itu Bella cakep, ada dasinya DJ. DJ dasinya kemana DJ? Udah hilang kah? Si DJ. Selin, Whitney, Mark Mem nggak lihat, Mark dasinya juga nggak ada. Tinggal 5 menit tadi. Makanya nggak sempat ambil. Tania, nah ya rapi artinya teratur dan baik. Kalau kita ke sekolah pun kita kan harus pakai dasi, sama sekarang sekolahnya di rumah, tapi kan harus teratur dan baik juga, dasinya ada, gitu ya. Oke. Rapi itu artinya rapi, berpakaiannya rapi. Oke deh, itu arti kata-katanya. Sekarang kita lanjut. Nah, mereka keluarganya si Dayu itu bersih-bersih rumah. Ini yang mereka gak lakukan, bersih-bersih rumah. Mereka pakai keset, pakai kain lap. Mereka bersih-bersih rumah. Siapa punya keset begini di rumahnya? Ada yang punya? Nah, ada yang punya, Shine punya. Ini kain lap ya, kain lap untuk lap-lap kalau rumahmu ada debunya. Nggak kelihatan, Mem. Nggak kelihatan ya? Iya. Kelihatan kok enggak? Enggak, subtema 1. Cuma tema 4, subtema 1. Nggak kelihatan. Kalau begini kelihatan? Kelihatan? Oke. Aku punya. Kelihatan ya? Pantas tadi mencari begini bingung di mana. Rupanya nggak ada. Ada di sini. Cepat-cepat kalau nggak kelihatan langsung bilang, Mem nggak kelihatan. Mem tadi gini. Ini tarik garis. Bingung mau tarik garis di mana. Mem tarik garis nggak kelihatan sekalinya. Oke deh. Kita lanjut. Yang punya lap di rumah. Ada ya? Coba perhatikan lap ini. Lap ini coba lihat. Bentuknya begini ya. Sep. Ya kan? Kain lap ya. Itu namanya bangun datar dia, datar, rata ya, rata. Nah, yang iya keset yang di ini depan 2. rumah. Ada kan keset di depan rumahmu kan? Biasanya Ini di depan ada. pintu. Di depan pintu ada keset. Ini ya? ini keset 2 ini ada loh, Mem. Iya. Nah, bangun datar ini dia punya ruas garis. Siapa yang tahu ruas garis? Nih ruas garis. Apa itu ruas garis? Coba dulu semua panjangkan headsetnya. Yang punya headset, panjangin. Yang punya headset, panjangin begini. Headsetnya doang, nggak usah buka. Nanti kamu nggak bisa dengar headsetnya doang. Nih. Ada berapa orang? DJ pakai headset. Siapa lagi nih pakai headset nih? Si Tania pakai headset. Ya. Yang nggak punya headset, nggak apa-apa. Andaikan headset ini membuat jadi garis, inilah garis. Sudah, ini garis ya. Ini garis nih, panjang. Nah, kemudian Mem ambil gunting. Mem potong. Kluk, Mem potong. Akhirnya kan terpotong. Ada bagian sini, ada bagian sini ya. Nah, bagian yang terpotong inilah namanya ruasnya, ruas garis. Ini ruas garis. Ini tadi garisnya, ini garisnya yang panjang ini, Mem potong headsetnya. Klik. Jadi ada ruas garis yang ini, ada ruasnya yang ini. Ya, potongan ini adalah ruas garisnya. Itu artinya ruas garis. Jadi kalau ini tali utuh dipanjangin, inilah garis lurus. Nih, headset tadi ini garis lurus. Lalu Mem potong. Potongannya tadi, truk, Mem potong di sini, ini potongannya ruas garis namanya. Oke ya, paham ya? Paham tentang ruas garis. Sekarang kita kembali ke sini. Nah, kalau seandainya ini tadinya panjang semuanya, itu namanya garis. Sekarang sudah dibuat ya. Ada di sini, ada begini, lalu disatukan. Jadi ruas garis itu adalah yang ini, lihat. Yang ini ke sini, satu. Kan dipotong, kan dia tidak panjang lagi kan? Lalu, dia sudah lewat. Lalu yang ini ruas garisnya 2. Lalu ke sini, 3, 4 ruas garisnya. Yang ini juga begitu. 1 ruas garisnya. 2 terpotong dia kan, sampai ini baru 3,
4 juga ruas garisnya. Ada 4 ruas garisnya. Sekarang kita lihat yang ini. Sean, ini berapa ruas garisnya, Sean? Nomor 1 ini. Ada berapa ruas garisnya? Ada berapa potongan-potongan garisnya? Dia kan nggak manjang lagi semuanya kan, tapi sudah dipotong lalu dibentuk. Ada berapa? Ini ada berapa? Luasnya 1. Lihat nih, 1. Baru 2, 3, 4. Ya, 4. Oke, Mark. Nomor 2. Nomor 2, Mark. Ada berapa ruas garisnya nomor 2 ini, Mark? 1, 2, 3, 4. DJ, ada berapa ruas garis nomor 3 ini, DJ? 1, 2, 3, 4. Oke. Kemudian Selin, ada berapa ruas garis nomor 4, Selin? Ada 1, 1, 2, 3. 3. Oke, ada 3 ya. Lalu Bella, ada berapa ruas garis nomor 5, Bel? Itu 3. Bella, nomor 5. 1, Mana tuh belang? Belang maksudnya bukan belang. ada berapa, Bel? 3. 3. 3 ya. Ada 3 juga ya ruas garisnya ya. Ini nah yang miring. Bisa ya. 1, Sekarang Mem 2, tanya. 3. Tania, ada berapa ruas garis buku Mem ini? 4 ya. Oke. Ruas garis bisa ya, paham ya? Tunggu. DJ, coba ada nggak foto? Foto itu foto yang di belakang Kakak Lala sana. Coba lihat di belakang Kakak Lala sana, Mem lihat. Tuh ada foto kan di dindingnya, DJ. Berapa ruas garis foto itu, DJ? Berapa? Ada berapa? Mem nggak dengar. 4. Iya gitu dong. 4, Mem, gitu. Oke. Niko tadi sudah? Niko belum ya? Niko ada, anggaplah pintu itu, Niko. Pintu di belakang Niko itu sana. Satu pintu itu ada berapa ruas garisnya ya, Niko? 4. Oke. Kemudian apa lagi? Rosi, kamu kan meja tuh untuk belajar ya, Rosi ya. Mejamu itu ada berapa ruas garisnya, Rosi? 4. Oke. Shine, kamu pernah beli pizza nggak, Shine? Pernah. Satu potongan pizza ada berapa ruas garisnya, Shine? Satu potong, kan pizzanya dipotong-potong ya, Shine? Nah, kasih nih satu potong, berapa ruas garisnya, Shine? 3. 3. Oke. Oke ya, bisa ya, ruas garis bisa ya, gampang ya ruas garis ya. Gampang kan? Gampang ruas garis, tinggal lihat aja dia segi berapa. Nanti dari ruas garis kita jadi tahu namanya apa, persegi apa gitu. Tapi sekarang kita belajar ruas garis dulu. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke sini. Enaknya mereka lagi ngapain ini ya? Coba silakan baca. Olahraga senang pagi. Iya, silakan baca dulu Selin yang ini, Selin. Astaga. Dayu dan keluarga bekerja bakti membersihkan halaman rumah. Halaman rumah menjadi bersih, asri, dan indah. Dayu dan keluarga juga sering melakukan kegiatan bersama yang lain. Mereka menunjukkan persatuan dalam keberagaman. Oke, boleh dibaca ulang kah? DJ lah dulu. Boleh dibaca ulang, DJ? Rumah Dayu. Halaman rumah Dayu bersih dan sehat. Halaman rumah bebas dari sampah. Halaman 13, DJ. Yang 13 ini loh, DJ. Yang 13.
Dayu dan keluarga kerja bakti membersihkan halaman rumah. Halaman rumah menjadi bersih, asri, dan indah. Dayu dan keluarga juga sering melakukan kegiatan bersama yang lain. Mereka menunjukkan persatuan dalam keberagaman. Nah, siapa yang kemarin hari Minggu dengan keluarganya seperti keluarga Dayu kerja bakti bersihkan? Kalau aku Adakah? Adakah yang di rumahnya kemarin hari Minggu bersihkan halaman? Ini si Dayu kemarin kerja bakti di hari Minggu. Nah, biasanya apa yang kalian lakukan di halaman rumah kalian? Coba, siapa? Tania ngapain? Di halaman rumah biasa ngapain? Menyapu rumput-rumput. Sapu rumput-rumputnya. Oke, siapa lagi? Di halaman rumah biasa ngapain? Siapa lagi? Syain ngapain di halaman rumah? Nggak ada, Mem. Oh, nggak ada halamannya. Siapa? Mem. Ya. Aku mau ambil cas dulu HP-nya, mau habis baterai. Oke, siapa lagi yang punya halaman rumah? Prisil ngapain di halaman rumah biasa, Prisil? Siram bunga. Oh, si Prisil di halaman rumah siram bunga. Ada lagi yang punya halaman rumah, kah? Andrea ngapain, Andrea? Aku sih cuma bantu mama bersih-bersih di halaman. Oke, bantu mama bersih-bersih di halaman. Oke. Nah, si Dayu sama keluarganya, mereka ini kalau di halaman rumah mereka suka olahraga bersama. Lalu mereka cerita-cerita di bawah pohonnya. Ih, seru ya. Cerita-cerita di bawah pohonnya. Nah, mereka ini sedang mempraktikkan persatuan. Nah, persatuan. Walaupun dia anak, dia papa, dia mama, tapi persatuan dalam keberagaman. Itu ya yang mereka praktekkan ya. Jadi banyak yang kita bisa lakukan di halaman kita. Oke, apakah sikap yang harus kita miliki agar terwujud persatuan dalam keluarga? Kira-kira sikap apa supaya keluarga kita bersatu? Apa sikap yang harus? Siapa yang mau bantu jawab? Sikap apa ya supaya semua papa, mama, adik, kakak kita bersatu? Apa yang harus kita miliki? Sikap apa ya? Siapa yang bisa? Apa? Baik. Sikap baik. Baiknya itu seperti apa, sayang? Baiknya seperti apa? Jangan melawan orang tua. Kalau melawan kan nggak bersatu ya. Nanti orang tuanya jadinya itu melawan, itu artinya kita ini mementingkan diri kita. Saya yang benar, saya jadi melawan deh. Itu ya, kayak gitu ya. Jadi kita tidak boleh mementingkan diri dalam keluarga. Coba yang lain lagi, ada yang tahu sikap apa lagi ya supaya kita bersatu dalam keluarga? Ada yang tahu agar terwujud persatuan dalam keluarga? Saling membantu. Kita tidak boleh mempersalahkan orang. Iya, jangan persalahkan orang lain. Pintar. Ayo kita lihat yang pertama, tidak mau menang sendiri. Pokoknya aku yang benar, dia salah. Itu ya, tidak mempersalahkan, tidak menang sendiri. Tidak. Pokoknya ya udah kita terima. Iya, saya salah. Sama-sama salah. Mari jangan menang sendiri supaya tercipta persatuan. Yang kedua apa? Nah, tenang berbagi. Adik maukah? Kakak maukah kue ini berbagi ya? Maukah kuenya? Mama maukah? Ini saya punya makanan. Maukah papa? Berbagi ya. Senang berbagi dengan setiap anggota keluarga. Lalu, ini tadi si Andrea. Bantu mama, kerjasama dengan mama, bantu siram bunga, bantu mama beresin bunga, bantu mama buat kue, ya, bantu papa cuci mobil, ya kan? Nah, makanya bantu maminya masak puding. Yes. Aku biasa pagi-pagi bantu papa cuci mobil sama cuci bantu cuci mobil itu jadinya kan sama-sama. Kalau sama-sama itu kan persatuan kita dalam keluarga. Biasanya kalau bantuin papa nyuci mobil itu tebas-tebasan air itu menciptakan persatuan. Iya, itu menciptakan persatuan ya dalam keluarga ya. Lalu menjalankan kewajiban kita sudah belajar kewajiban di PKLH. Apa itu kewajiban? Sesuatu yang harus kita lakukan. Iya, sesuatu yang harus saya lakukan. Saya harus lakukan ini. Jadi kita jalankan saya
Anak paling kecil, kata DJ, tugas saya apa? Kalau saya bangun tidur, ya bersihkan tempat tidur saya. Itu kewajiban saya. Orang saya yang tidur kok, kan gitu kan? Saya bersihkan, menjalankan kewajiban. Mamanya, oh saya mama-mama. Kewajiban saya masak untuk anak saya. Mamanya masak. Menjalankan kewajibannya semua masing-masing, maka akan tercipta persatuan dalam keluarga. Nah ini. Hormat dan sayang. Anak-anak hormat pada orang tua sayang pada anaknya, ya. Tapi kalau sudah tidak hormat pada orang tua, kalau sudah tidak sayang pada anaknya, persatuannya tidak ada. Tapi supaya tercipta persatuan, kita hormati orang tua kita sayang pada kita, ya kan? Oke. Ya, itu. Sekarang kita membaca. Itu sikap yang perlu kita miliki agar terwujud persatuan dalam keluarga. Sekarang kita mau baca yang halaman 16 sampai 17. Semua bacanya dengan lafal, intonasi yang tepat. Mem, apa itu lafal, Mem? Lafal adalah pengucapan. Jangan dibaca sesuai, enggak sesuai gitu ya. Atau dan, padahal dan, itulah lafal. Lafal pengucapan, intonasi, nadanya. Kalau dia tanda tanya, baca tanda tanya. Kalau dia perintah, perintah. Coba, Mem mau tanya. Seandainya Mem bilang gini. Rosi berdiri. Coba. Rosi berdiri. Coba, Rosi berdiri. Mem lagi sebutkan kalimat apa? Kalimat? Mem lagi sebutkan kalimat? Mem lagi sebutkan kalimat perintah ya, Rosi berdiri, dia akan berdiri. Tapi kalau Mem baca gini, Rosi berdiri, itu Mem sedang beda ya. Nah, jadi intonasi itu adalah cara pengucapannya. Ini tadi kan bagaimana intonasi nada dalam mengucapkannya. Kalau dia tanda tanya, bertanya, nadanya bagaimana? Kalau dia tanda perintah, kalau dia kalimat berita biasa, bagaimana? Itu intonasinya ya. Tinggi rendahnya kita membaca itu. Sekarang halaman 16 dan 17. Semua buka bukunya. Mem enggak buat di sini karena di buku lebih jelas. Lihat bukunya semua ya. Oke. 16 dan 17. Siap semua, kita perhatikan. Kita mulai dari Mark. Silakan Mark. Siap yang lain gabung ya. Enggak, Pak. Yang lainnya siap menyambung. Silakan Mark. Ngapain, Mam? Suruh baca halaman 16 dan 17. Judulnya adalah halaman rumah Dayu Indah. Mak, bacanya coba. Itu tegak, Mak, tegak dan siap semangat bacanya. Halaman rumah Dayu indah dan asri, sesuai lafal dan intonasi. Coba, Mak. Coba. Tegas bacanya, yuk. Halaman Saya menolong. Di sana ada bunga-bunga indah yang tersusun rapi, banyak kumbang dan kupu-kupu yang hinggap di atas bunga. Ada juga pohon rindang yang dijadikan tempat untuk berteduh. Di bawahnya ada tempat duduk dan tersusun rapi. Ada juga tempat Dayu dan teman-teman biasa bermain. Halaman rumah terasa sejuk dan nyaman. Lanjutkan, Rosi. Lanjut, Rosi. Halaman 17. Halaman 17, Rosi. 17. Halaman rumah Dayu. Halaman rumah Dayu bebas dari sampah. Di halaman tidak ada sampah yang
berserakan. Sampah-sampah selalu dibuang pada tempatnya. Sampah dipisah menjadi dua bagian. Ada sampah organik dan ada sampah anorganik. Semua anggota keluarga bertanggung jawab menjaga kebersihan halaman rumah Dayu. Contoh lingkungan rumah yang menyehatkan. Dilanjutkan Niko, silahkan Niko. Ulang lagi dari awal. Halaman rumah Dayu indah dan asri. Di sana ada bunga-bunga indah yang tersusun rapi. Banyak kumbang dan kupu-kupu yang hinggap di atas bunga. Ada juga pohon rindang yang dijadikan tempat untuk berteduh. Di bawahnya ada tempat duduk yang tersusun rapi. Ada juga tempat Dayu dan teman-teman biasa bermain. Halaman rumah terasa sejuk dan nyaman. Lanjutkan DJ. Rumah Dayu bebas dari sampah. Di halaman tidak ada sampah yang berserakan. Sampah-sampah selalu dibuang pada tempatnya. Sampah dipisah menjadi dua bagian. Ada sampah organik dan ada sampah anorganik. Semua anggota keluarga bertanggung jawab menjaga kebersihan. Halaman rumah Dayu merupakan contoh lingkungan DJ sudah matikan mic-nya belum selesai. Contoh lingkungan rumah yang menyehatkan, tinggal menyehatkannya. Andrea, silahkan diulangi. Halaman rumah Dayu indah dan asri. Di sana ada bunga-bunga indah yang tersusun rapi. Banyak kumbang dan kupu-kupu yang hinggap di atas bunga. Ada juga pohon rindang yang dijadikan tempat untuk berteduh. Lanjut Tania. Stop, Tania. Di bawahnya ada tempat duduk yang tersusun rapi. Ada juga tempat Dayu dan teman-teman biasa bermain. Halaman rumah terasa sejuk dan nyaman. Lanjut Selin. Halaman rumah Dayu bebas dari sampah. Di halaman tidak ada sampah yang berserakan. Sampah-sampah selalu dibuang pada tempatnya. Sampah dipisahkan menjadi dua bagian. Lanjut Bella. Stop, Bella. Ada sampah organik dan ada sampah anorganik. Semua anggota keluarga bertanggung jawab menjaga kebersihan. Halaman rumah Dayu contoh dengan rumah yang menyehatkan. Oke, lanjut Sean dari awal. Sean, lanjut dari awal Sean. Asri. Dayu indah dan asri. Rumah Dayu indah dan asri. Di sana ada bunga-bunga indah yang tersusun rapi. Banyak kumbang dan kupu-kupu yang
atas bunga. Lanjut Prisil, stop Prisil. Ada juga pohon rindang yang dijadikan tempat untuk berteduh. Di bawahnya ada tempat duduk yang tersusun rapi. Ada juga tempat Dayu dan teman-teman biasa bermain. Halaman rumah terasa sejuk dan nyaman. Oke, lanjut Whitney. Halaman rumah Dayu bebas dari sampah. Di halaman tidak ada sampah yang berserakan. Sampah selalu dibuang pada tempatnya. Sampah dipisah menjadi dua bagian. Shine, lanjut Shine. Ada sampah organik dan ada sampah anorganik. Semua anggota keluarga bertanggung jawab menjaga kebersihan. Halaman rumah Dayu merupakan contoh lingkungan rumah yang menyehatkan. Oke, kita sudah belajar halaman rumahnya si Dayu itu indah dan asri. Indah, tidak ada sampah. Asri, ada di situ banyak pohon-pohon rindang ya. Jadi asri dia, segar, banyak oksigennya. Halaman rumah kita juga buat seperti itu ya. Kalau bisa ya bersih tanpa sampah. Demikian pelajaran tematik kita istirahat dulu sekitar 5 menit. Boleh bergerak-gerak dulu, minum, ke kamar mandi, nanti kita lanjut belajar agama. Silahkan. Sekarang kita masuk ke pembelajaran agama kelahiran Yesus. Ingat ya, di pelajaran 11, akhirnya Yusuf pun mau menikah dengan Maria. Yusuf mau menikah dengan Maria. Nah, setelah mereka menikah, tapi setelah mereka menikah itu kan bayi Yesus sudah ada di perutnya Maria ya. Sudah dikasih tahu oleh Roh Kudus itu, malaikat itu sudah kasih tahu bahwa 3 bulan dia di rumah Elizabeth, dia sudah ada bayi Yesus. Nah, sekarang sudah lagi besar perutnya. Mama kita kalau mau lahirin adik kan perutnya besar ya. Nah, waktu perutnya sudah besar, ada perintah kaisar. Coba semua lihat yang paling atas. Datang para prajurit ke pasar, tentara-tentara Roma datang ke pasar tuh. Kami membawa peraturan dari Kaisar Agustus. Kata peraturan. Lihat bukunya, lihat meme yang baca ini ada di buku. Yang agung, semua Kaisar orang Agustus. Harus dengarkan kata-kata itu. Dengarkan. Jadi semua orang kumpul mau dengar. Apa ya? Jadi zaman dulu itu bukan dia itu kerajaan, ada kaisar. Kalau sekarang kan kita ada presiden. Ada perintah yang mau dilakukan. Apa perintah yang mau dilakukan itu? Coba itu lihat tuh. Semua orang di kota itu segera berkumpul. Coba dibaca dengan jelas dulu. Siapa nih? DJ baca dengan jelas dulu, DJ. Semua orang di kota itu coba DJ. Itu ceritanya tentang akan mendengarkan tentu setiap penduduk harus kembali ke kampung halaman masing-masing. Di sana setiap orang harus mendaftarkan namanya pada daftar pajak. Oke, terima kasih Bella. Mem suruh DJ, Bella bersedia menggantikan DJ-nya buka jawab. Oke, jadi ini peraturannya dia yang ya. baca sih, Mem. Iya, nggak apa-apa. Gimana aku mau motong? Iya, dia bantu DJ, nggak apa-apa. Dia bantu saja, nggak apa-apa. Oke, lihat nih. Peraturannya itu gini. Ada peraturan dari kaisar. Semua kaisar ini mau adakan sensus. Sensus itu dicatat namanya ya. Oh, keluarga Sumarau. Ada 2 orang. Papa, Ibu Sumarau, Bapak Sumarau, anaknya ada 3, ada siapa, yang terakhir ada namanya Daniel Jeding, ya Jeniding, siapa namanya DJ? Daniel apa Sumarau. Dicatat, harus dicatatkan, itulah sensus. Jadi setiap penduduk harus kembali ke kampungnya. DJ, kampungmu di mana DJ? Kamu suku apa? Suku apa? Suku mana? DJ suku apa? Jadi DJ harus kembali ke Manado. Shine, kamu suku apa, Shine?
Oke, Shine harus kembali ke tempatnya, ke kampungnya, ke tempat Batak. Whitney, kamu suku apa, Whitney? Toraja. Toraja. Whitney harus kembali ke Toraja. Semua harus kembali ke kampung halaman masing-masing. Supaya di sana setiap orang mau daftarkan namanya untuk daftar pajak. Si Priscil juga harus kembali ke kampungnya. Siapa lagi nih? Selin juga kembali ke kampungnya. Andrea. Itulah perintah dari Kaisar Agustus. Lalu si Yusufnya sedih. Aduh, bagaimana ini? Si Marianya kan lagi hamil gede, besar. Masa disuruh pulang kampung? Zaman dulu itu tidak ada mobil, tidak ada motor, tidak ada pesawat. Kalau Bella mau pulang kampung tinggal beli tiket, naik pesawat. Tidak ada. Ya, jadi mereka harus jalan kaki. Kampungnya mereka itu jauh. Nih, kampungnya 112 km. 112 km itu kira-kira dari sini ke Samarinda. Siapa pernah ke Samarinda? Ya, naik apa ke Samarinda kamu, Sean? Mobil. Sean naik apa ke Samarinda? Aku lo pakai mobil, tapi pakai mobil opaku biasanya pakai mobil opaku biasanya sih pakai mobil opaku, pakai taksi atau pakai mobil papaku. Nah, pakai mobil enak. Sekarang disuruh kamu jalan kaki. Mau nggak ke Samarinda jalan kaki, DJ? Anda. Nggak mau. Jadi Maria sama Yusuf ini harus pulang kampung mereka namanya Bethlehem. Mereka kan di Nazaret ya. Kampung mereka Bethlehem. Mereka harus pulang ke sana ke Bethlehem. Jauhnya itu 212 km. Mereka harus jalan kaki 4-5 hari. Bayangin. Pergi pagi jalan kaki sampai sore udah malam nginap dulu. Itu kayak Indonesia pergi sampai ke Manado. Enggak, ini cuma sampai di Samarinda aja. 112 km itu cuma sampai Samarinda, jalan kaki. Dari Balikpapan ke Jakarta. Indonesia Manado. Kejauhan, mereka harus jalan ke Samarinda. Jadi sekitar 4-5 hari. Ke Samarinda kira-kira 112 kilo. Indonesia ada suku Jawa, suku Batak, suku Manado. Nah, kan kamu Manado. Si Marianya ini sudah lelah. Coba lihat, nah sudah lelah dia karena jalan kaki. Mereka hanya naik keledai. Yusuf juga lelah kan? 4 hari kamu disuruh jalan. Kamu jangan-jangan disuruh, nah ini, disuruh duduk manis aja dari jam 8 sampai jam 10 udah gerah kan? Aduh, gak enak duduk manis. Apalagi suruh jalan, ya kan? Suruh jalan, aduh capeknya. Ini masih cuma duduk loh. Nggak bisa. Apalagi jalan, capek banget mereka. Udah lelah mereka berhari-hari. Mana Marianya hamil lagi kan? Pasti makin capek. Sedih Yusuf ini gimana ini ya. Tapi mereka harus tetap pergi pulang kampung karena sudah diperintahkan Kaisar. Jadi mereka lelah lah dalam perjalanannya. Lalu setelah 4 atau 5 hari mereka sampailah di Bethlehem. Nah, setelah sampai di Bethlehem, mereka sewa penginapan, cari penginapan ya, mau cari penginapan, mereka ketuk satu, permisi. Pipis. Oke, tadi waktu istirahat belum pipis kah? Oke, kemudian dibilang gini, permisi, bolehkah kami menginap di sini? Oh maaf, Bapak Yusuf, maaf Pak, maaf Ibu, penginapannya sudah penuh. Lalu ketuk lagi, ketuk tok tok tok, permisi, bolehkah kami nginap? Oh, ada banyak orang kan yang kembali ke Bethlehem dari kota-kota lain. Banyak, semua penginapannya sudah penuh. Mereka ketuk lagi, permisi, maaf, kami tidak punya kamar lagi. Semua kamar sudah penuh, udah lelah ini mereka jalan ya, udah 4-5 hari. Tidak ada lagi kamar. Tidak ada kamar. Akhirnya sudah lelah cari, ini sudah malam. Sudah gelap, harus istirahat. Bagaimana? Akhirnya mereka kembali ke tempat penginapan yang pertama. Kita pergi saja ke tempat, siapa tahu mereka punya kandang. Bayangin, punya kandang. Lalu dia pergi, Pak, cobalah, apa ada kamar lagi? Oh, tidak ada. Ini istri saya ini sudah hampir melahirkan, ini istri saya. Bolehkah kami tinggal di kandang saja kalau diizinkan? Gitu ya, diminta ya. Kalau ada kandang hewan, apakah kami boleh? Oh, ada kan. Kalau kandang ada kan, kandang nggak disewa orang kan? Yang disewa orang kamar. Kalau kandang kan tempat hewan. Jadi kalau kandang ada, tapi di situ tempatnya apa? Kalau kandang hewan tempatnya apa dong? Tempat
Hewan. Kandang hewan itu tempatnya Ayam. hewan. Ya hewan tempatnya di situ. Ada sapi kah, ada domba kah. Akhirnya mereka tinggallah di kandang malam itu. Paling tidak mereka bisa istirahat. Karena kalau di luar kan dingin. Di kandang hewan lumayan kan, karena itu di bawah rumah biasanya kandang itu ya. Disitulah mereka. Tapi lihat, Maria tidak mengomel. Seakan-akan tidak ada yang tahu kalau yang dikandungnya itu adalah Mesias. Tapi ada banyak malaikat yang berada di sekeliling mereka. Bahkan dikatakan halaman 43, lihat itu. Seluruh penghuni surga memperhatikan. Ya, Maria tidak mengomel. Dapat di situ? Coba lihat, Maria tidak mengomel. Sama-sama, coba 1, 2, 3. Urut. Kameranya juga jadi. Bulan. Adakah? Tapi nggak mau. Masih bisa dengar suara Mem kah? Masih. Oke. Tadi soalnya hilang Mem dengar. Coba kita sama-sama Mem ulangi lagi. Mulai dari Maria tidak mengomel. 1, 2, 3. Tidak mengomel gimana ya? Halaman 43, yang mulai dari yang paling bawah, Halaman 43 yang paling bawah. Maria tidak mengomel. 1, 2, 3. Maria tidak mengomel, kelihatannya. Ada orang yang tahu. Maria tidak ada orang kelihatannya sabar dan mereka tidak sendirian. Tapi ada orang yang mereka tidak sekeliling mereka. Surga penghuni surga memperhatikan. Malaikat berada di sekeliling. Dan di sana di samping mereka sedang tidur Tuhan Yesus lahir. Tuhan yang memperhatikannya ini datang dalam rupa seorang bayi kecil. Dalam potong bayi kecil. Dan di sana isi dunia ini telah datang dalam rupa seorang kecil. Oke, sudah semua baca ya dari mulai Maria. Marianya nggak ngomel. Aduh, kita udah jauh ke sini, nggak ada penginapan, nggak ngomel dia. Dia diam saja ya. Padahal ada malaikat yang memperhatikan mereka. Akhirnya, nah, di samping sapi-sapi yang sedang tidur, Tuhan Yesus lahir. Di samping sapi-sapi yang sedang tidur, Tuhan Yesus lahir. Ya, ini di kandang domba. Di kandang domba. Di samping sapi malam-malam. Di sinilah, di kandang inilah Yesus lahir. Ya. Tuhan Yesus sudah lahir. Jadi kalau kita masih lahir di rumah sakit ya, dibantu dokter ya, ini nggak ada. Bahkan seakan-akan tidak ada orang yang peduli. Tapi nanti pelajaran 13 kita akan lihat, benarkah tidak ada orang yang peduli? Ya, nanti kita akan lihat. Sampai pelajaran 12 Yesus lahir. Akhirnya kelahiran Yesus itu di mana? Di mana Yesus lahir? Di kandang domba ya. Wah, ini di mana? Di nama kampungnya apa tadi nama kampungnya? Bethlehem. Nama kampungnya Bethlehem. Ya, di Bethlehem Yesus lahir, di kampungnya mereka karena mereka harus pulang ke kampungnya. Oke, itulah isi pelajaran 12, sudah habis ceritanya. Jadi walaupun sedih ya, enggak ada, bahkan penginapan pun enggak ada lagi. Padahal mereka mau bayar untuk tinggal di penginapan, enggak ada, habis semuanya. Sampai akhirnya yang tersisa hanya apa? Hanya kandang domba.
sedih ya. Yesus itu yang harus menyelamatkan manusia itu aja lahirnya itu di kandang domba. Kita masih bersyukur lahirnya di rumah sakit, ditolong oleh dokter. Ya gitu ya. Jadi biarlah kiranya walaupun apa yang terjadi dalam hidup kita sedih, Yesus kita itu masih lebih sedih hidupnya. Dia pun lahir di kandang domba. Jadi kita harus tetap menyerahkan hidup kita kepada Yesus. Dia juga sudah mengalami bagaimana sedihnya, bagaimana sengsaranya waktu ada di dunia ya. Nggak ada yang terima. Udah penuh kamar semua katanya ya. Udah penuh. Kalau mau ya itu tuh ada kandang. Kalau kandang sih bisa boleh tinggal situ katanya. Bayangkan di kandang itu baunya seperti apa ya? Ada kotoran hewan. Bau itu ya. Nggak wangi di kandang itu. Kalau di kamar kamu kan wangi. Enak, Mem. Enak, Mem. Sayangin dombanya. Iya. Oke, itu cerita kelahiran Yesus, lahir di Bethlehem di kandang domba ya. Mereka harus menempuh perjalanan tadi 112 km. Oke deh, demikian pelajaran agama kita untuk pelajaran 12. Nanti kita belajar lagi hari Rabu. Oke. Mulai minggu depan kan ada chapel itu kelas 1, 3, 5. Mereka chapelnya hari Kamis. Jadi karena mereka chapelnya hari Kamis, daripada kita masuk jam 9, Mem geser ya. Jadinya kita Google Classroom aja hari Kamis, hari Rabunya kita Zoom gitu ya. Nanti Mem buat jadwalnya lagi. Karena ada yang chapel. Jadi kelas pagi mereka pakai chapel itu di hari Kamis. Minggu depan kita cuti bersama kamu. Minggu ini sayang, bukan minggu depan, minggu ini. Nanti kita minggu ini kita sekolah hanya sampai hari Rabu saja. Hari Kamis, Jumat silahkan libur cuti bersama. Hari Kamis, Jumat libur. Oke. Ya jadi karena kita sekolah cuma 3 hari. Dengar Mem dulu dong. Karena kita sekolah cuma 3 hari, 3 hari ini kita Zoom ya. Oke? Ya, supaya kita nggak ketinggalan. Karena kalau kita nanti nggak Zoom, kita nggak bisa selesai. Kalau Zoom kan Mem bisa buat 2 pembelajaran. Jadi kita harus selesai tema 1. Ya, abangku gak selamat, Mem. Masih banyak tugas abangku, Mem, di classroom, Mem. Enggak, kita supaya Mem kasih pembelajaran subtema 1 kita selesai minggu ini. Walaupun kita hanya sekolah 3 hari, kita selesaikan subtema 1. Gitu ya? Oke, siap? Oke. Oke. Kita sudah selesai. Kita kalau Zoom nggak lama-lama, 1,5 jam aja istirahat, baru kita lanjut 1. Yang penting kita happy, ya. Oke, sekarang silahkan pimpin kita berdoa. Tadi sudah Mak, berarti sekarang anak cewek. Sekarang anak cewek pimpin kita berdoa. Selin deh. 1, 2, 3. Mari kita bersatu dalam doa. Kami di surga, Tuhan berkati. Kami sudah selesai belajar agama dan kami mau pulang, Tuhan. Juga Tuhan berkati supaya besok kami bisa Zoom dengan jaringan yang tidak putus-putus, Tuhan. Berkati juga Tuhan teman-teman kita yang nggak datang supaya apakah dia sakit atau tidak, berkati dia Tuhan. Dan nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.